Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel kami IJ Inspirasi. Di channel ini berisi kisah-kisah dan cerita inspiratif dan motivasi yang tak hanya menggugah jiwa, tapi juga memperkaya dan menambah pengetahuan kita. Di video kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk dukung channel kami dengan cara like, komen dan subscribe, dan tekan ikon loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dan kisah-kisah terbaru lainnya. Baiklah kalau gitu langsung saja mari kita mulai kisahnya. Bismillah. Ibadah kurban yang selalu dilaksanakan pada Hari Raya Idul Adha mempunyai kisah dan sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail digambarkan melalui Al-Quran Surah As-Saffat ayat 99-113 yang dijelaskan melalui tafsir Ibnu Katsir. Nabi Ibrahim menanti kehamilan dari Siti Sarah, istrinya, namun tak kunjung dikaruniai anak. Ketika usia Siti Sarah semakin menua dan menjadi sulit untuk mengandung, Siti Sarah pun meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi budak mereka bernama Siti Hajar, dengan harapan Nabi Ibrahim bisa mempunyai anak yang ia inginkan. Setelah menikahinya, Siti Hajar akhirnya hamil dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Ketika Ismail lahir, Nabi Ibrahim sudah berusia 86 tahun. Nabi Ibrahim mendidik Ismail dengan sangat baik sebagai seorang anak yang saleh. Saat Nabi Ibrahim begitu sayang kepadanya, ia kemudian bermimpi untuk menyembelih dan mengorbankan putra tersayangnya. Nabi Ibrahim bingung harus bagaimana menyikapi mimpinya. Ia tidak langsung membenarkan mimpi tersebut namun tidak juga mengingkarinya. Nabi Ibrahim selalu merenungi dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 3 malam ia selalu bermimpi sama, akhirnya Nabi Ibrahim meyakini dan membenarkan bahwa mimpi tersebut datang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dilaksanakan. Nabi Ibrahim pun menyampaikan mimpinya tersebut kepada anaknya Ismail. Dalam Al-Quran Allah SWT menceritakan kisah tersebut dalam surat As-Saffat 102. Yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur, sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Surat As-Saffat ayat 102. Mendengar hal tersebut Ismail menjawab dengan ikhlas dan tegas. Yang artinya, dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Surat As-Saffat ayat 102. Sebagai nabi yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim dan Ismail pun melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepadanya. Dengan mata yang berlinang air mata, Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke Bukit Mina dan membaringkannya. Pada saat-saat momen kesedihan tersebut Ismail mengatakan kepada ayahnya untuk senantiasa ikhlas dan yakin terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pisau sudah berada di leher Ismail, keajaiban pun datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkali-kali pisau tersebut tidak melukai Ismail dan tidak meninggalkan luka sedikitpun. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya sekaligus menjawab berbagai pertanyaan Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya melalui surah As-Saffat ayat 104-108. Yang artinya, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian." Surat As-Saffat ayat 104-108. Sahabatku semuanya, pengorbanan Nabi Ibrahim menjadi kisah yang membuktikan bahwa perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berakhir dengan hikmah serta kebahagiaan yang lebih baik. Sebagai seorang ayah yang mencintai anaknya yang berbakti serta soleh, tentu berat bagi Ibrahim untuk mengorbankan Ismail. Dalam kisah tersebut jika saja ego duniawi yang dimiliki Nabi Ibrahim yakni kecintaannya terhadap Ismail ia pertahankan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membatalkan perintahnya, maka ia pun tidak akan melihat kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar meningkatkan keikhlasan. Nabi Ibrahim dan Ismail menunjukkan keikhlasan yang sangat luar biasa, keduanya mampu melampaui makom keikhlasan. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitupun juga Nabi Ismail yang rela disembelih untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal waktu itu usianya masih sangat muda. Nabi Ibrahim merupakan orang tua yang amanah, dapat diandalkan serta penuh kasih sayang. Hal inilah yang akhirnya juga membentuk kepribadian Ismail untuk menuruti segala perintah dari ayahnya. Dengan sosok Nabi Ibrahim yang tidak pernah mengecewakan anaknya serta selalu mendidik dengan ajaran Islam. Alhasil membuat Ismail sangat meneladani ayahnya tersebut bahkan juga mengidolakannya. Hal ini menjadi pelajaran bahwa sebagai orang tua harus bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Terima kasih telah menonton video kami dalam perjalanan menelusuri kisah-kisah dan cerita yang menginspirasi. Semoga apa yang kami bagikan hari ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi inspirasi serta menambah cahaya iman di dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah selalu, kebaikan yang kita sebar akan kembali kepada kita. Salam hangat dan teruslah berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.